Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aini dari Teknik Informatika 1 dengan NIM 1452373. Selamat datang di presentasi laporan analisis forensik jaringan. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil analisis lalu lintas jaringan. Seluruh analisis dalam laporan ini disusun berdasarkan pemeriksaan paket secara mendalam menggunakan Wireshark dan Wireshark. Oke, berikutnya. Mari kita mulai dengan gambar umum dari berkas capture ini. Secara keseluruhan tercatat 49.436 paket dengan total data 46 MB berlangsung selama 204 detik dengan rata-rata throughput 226 KB per detik. Capture dimulai pukul 9.05.43 dan berakhir pukul 9.09.08 pada 11 Juni 2026. Dari sisi teknis, capture dilakukan di perangkat berbasis Windows 11 versi 25H2 dengan perangkat keras Intel Core 5 120U melalui antarmuka Wi-Fi. Namun yang paling penting untuk digarisbawahi adalah temuan utamanya sebanyak 97,8% dari seluruh volume data ternyata berasal dari satu aliran UDP. Transkripsi antara dua host lokal saja. Trafik aplikasi eksternal yang teramati didominasi oleh WhatsApp desktop, dan kami juga menemukan setidaknya 6 perangkat lain yang aktif di jaringan Wi-Fi yang sama. Yang menenangkan, yang tidak ditemukan indikasi command and control ataupun eksfiltrasi pada capture ini. Terus yang ketiga ada ini. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana volume traffic ini berubah dari waktu ke waktu. Pada grafik ini kita bisa melihat throughput per interval 10 detik di awal capture. Dari detik ke 0 sampai sekitar detik ke 40, trafik masih sangat rendah. Ini adalah fase negosiasi awal yang mencakup proses DHCP, DNS, dan STUN. Namun setelah detik ke 40, trafik melonjak drastis ke sekitar 2,7 MB per 10 detik, dan level ini bertahan stabil selama kurang lebih 160 detik berturut-turut. Lalu komposisi. Selanjutnya sekarang kita lihat dari sisi komposisi protokolnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, 97,8% yang dari total volume data berasal dari satu aliran UDP besar yang tidak teridentifikasi secara spesifik jenis aplikasinya. Sisanya hanya 2,2% terbagi ke berbagai protokol lain. Dari rincian protokol lainnya, ini QIIC yang biasanya digunakan oleh Google dan Spotify, serta TLS mendominasi trafik transkrip standar. Sementara itu, MDNS, STUN, DNS, dan DHCP adalah traffic control dan discovery jaringan yang sifatnya normal dan wajarnya terjadi pada jaringan apapun. Mari kita perhatikan host eksternal mana saja yang memiliki trafik tertinggi di luar aliran LAN dominan yang sudah kita bahas. Perlu dicatat, LAN internal antara 192.168.0160 dan 192.168.0101 sengaja tidak ditampilkan. Di grafik ini karena volumenya yang mencapai 44 MB, jauh melebihi skala grafik yang sudah dibahas secara terpisah. Di antara host eksternal yang tersisa, WhatsApp mendominasi dengan lebih dari 85% dari total 1,5 MB trafik eksternal. Ini konsisten dengan penggunaan WhatsApp desktop atau web yang aktif. Sementara trafik dari Google dan Microsoft volumenya kecil dari sifatnya adalah telemetri atau sinkronisasi latar belakang, bukan transfer data aktif.
Selanjutnya, inventaris jaringan. Beralih ke inventaris jaringan, kita berhasil mengidentifikasi beberapa perangkat yang aktif di LAN yang sama. Ada gateway atau router yang berperan sebagai server DHCP, lalu laptop Windows 11 yang menjadi perangkat capture itu sendiri, serta atau perangkat dengan alamat 192.168.101 yang menariknya menggunakan MAC. Address bersifat lokal administrated atau acak ini adalah indikasi untuk perangkat mobile dengan fitur privasi MAC yang aktif. Perangkat inilah yang menjadi pair dari aliran UDP dominan tadi. Selain itu, terdeteksi juga PC Windows lain, satu ponsel Android merek Realme, dan beberapa perangkat tambahan. Lalu melalui multicast MDNS dan SDP, total ada minimal 7 host aktif yang teramati di jaringan Wi-Fi yang sama selama periode capture. Lanjut, identifikasi aplikasi. Untuk layanan domain eksternal yang terdeteksi, kita bisa mengelompoknya menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu WhatsApp tercatat sebagai trafik terbesar di antara layanan eksternal, mencakup pesan dan relay media. Spotify terdeteksi melalui koneksi Spotify Connect atau streaming musik. Google streaming musik. Google terlihat melalui sinkronisasi akun dan telemetri jaringan, dan terakhir Microsoft muncul melalui telemetri Windows dan pengaturan sistem. Semua domain ini adalah domain resmi dan dikenal luas dari masing-masing layanan tersebut. Lanjut, temuan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari laporan ini. Aliran UDP terinspirasi yang domainnya sebanyak 97,8% dari seluruh volume data capture atau sekitar 44 dari 46 MB terjadi dalam satu sesi UDP per antara 192.168.0160 dan 192.168.0.101, dan keduanya berada di jaringan lokal yang sama. Ada 3 hal penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, cara koneksi ini dibentuk kedua host melalui negosiasi melalui protokol STUN dengan berbagai server TURN eksternal sebelum trafik data dimulai. Pola ini khas untuk membentuk koneksi web RTC atau ICE peer-to-peer. Kedua, karakteristik trafiknya. Payload UDP ini tidak dapat didekode oleh Wireshark karena tampak acak atau terenkripsi dengan bitrate stabil di kisaran 2,2 MB per detik selama 160 detik berturut-turut. Ini konsisten dengan sesi audio, video call, atau screen sharing real time, bukan transfer file, dan bukan pula pola eksfiltrasi data yang biasanya bersifat bursty. Ketiga, mengenai identitas per di 192.168.0.101, alamat MAC-nya yang bersifat locally administered atau diacak dan tidak terdaftar di trafik DHCP maupun MDNS selama jendela capture ini. Karena itu, jenis atau merek perangkatnya tidak dapat dipastikan hanya dari data yang tersedia. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutup, izinnya saya merangkum kesimpulan dan merekomendasi tindak lanjut dari analisis ini. Kesimpulannya, capture ini merekam sekitar 3,5 menit aktivitas Wi-Fi normal dari sebuah laptop Windows 11. Mayoritas volume data, yaitu 97,8%, adalah satu sesi media real-time peer-to-peer dengan perangkat lain di LAN yang sama. Trafik aplikasi eksternal yang terdeteksi pun wajar dan teridentifikasi jelas. WhatsApp, Spotify, Google, dan Microsoft, dan yang terpenting tidak ditentukan indikator kompromi seperti pola beacon, command and control domain mencurigakan, atau transfer data bervolume besar keluar jaringan. Untuk tidak lanjuti, kami merekomendasikan beberapa hal jika identitas perangkat di 192.168.0.101 perlu dipastikan. Periksa tabel klien DHCP di router atau Git
gateway pada rentang waktu 09.05 hingga 09.09 tanggal 11 Juni 2026. Akan lebih baik juga jika dilakukan capture susulan di titik router, bukan hanya di satu laptop, agar proses join di DHCP dari perangkat per ikut terekam. Perlu ditegaskan bahwa tidak diperlukan tindakan keamanan segera, karena pola trafik yang teramati konsisten dengan pengguna aplikasi sehari-hari yang sah. Sebagai langkah pengarsipan, simpan HCH 256 dari berkas capture ini sebagai referensi apabila diperlukan verifikasi integritas di kemudian hari. Demikian presentasi analisis forensik jaringan ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.